F1 dalam waktu dekat ini akan mengadakan pembahasan serius mengenai rencana penyetaraan atau ekualisasi performa mesin untuk musim depan. Usulan tersebut dinyatakan oleh tim Alpine yang mengklaim jika mereka dirugikan dengan regulasi engine freeze yang diterapkan musim lalu. Alpine yang selama ini mengalami masalah reliabilitas merasa jika mesin mereka adalah yang terlambat dan terpaut sekitar 20-30 horsepower ketimbang ketiga pabrikan mesin lain yang berada di atasnya. Data tersebut bisa mereka raih lewat analisis yang dilakukan oleh FIA setelah Alpine mengusulkan masalah tersebut. Menariknya lagi adalah usulan Alpine itu didukung langsung oleh Christian Horner yang notabene sekarang sedang menikmati dominasinya bersama Red Bull yang memiliki mesin Honda yang powerful musim ini. Alpine menginginkan ekualisasi performa mesin tentu bukan tanpa alasan. Mesin Renault yang mereka pakai saat ini adalah mesin problematik dan seringkali alami masalah ketika balapan. Semua bermula dari perubahan desain mesin yang dilakukan oleh Renault, di mana mereka mulai mengadopsi desain split turbo seperti yang dipakai di mesin Mercedes dan Honda. Perubahan desain ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat peningkatan performa sebelum deadline engine freeze tiba di bulan Maret serta September pada tahun 2022 kemarin. Engine freeze sendiri berarti pengembangan performa mesin dibekukan atau dilarang sampai musim 2025 mendatang. Dan seperti yang kami jelaskan di video kemarin, mantan CEO Alpine yang baru saja dimutasi pekan lalu, yaitu Laurent Rossi, jadi biang kerok kenapa mesin mereka menjadi yang terlemah saat ini. Karena Rossi terlalu ambisius, ia memaksa Renault untuk memaksimalkan power tanpa mempedulikan reliabilitas. Hasilnya mesin mereka jadi mudah meleduk ataupun rusak, memaksa Renault untuk mengorbankan performanya supaya komponennya lebih awet ketika dipakai balapan. Itulah kenapa mesin Renault menjadi tertinggal ketimbang pabrikan lain seperti Honda, Ferrari, ataupun Mercedes. Hasilnya sangat terlihat dari catatan rata-rata speed trap Alpine yang tidak sekencang musim lalu. Data speed trap tersebut bahkan diyakini tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya, karena Alpine mengklaim jika mereka juga harus mengorbankan banyak downforce supaya tidak tertinggal secara top speed. Dengan pengorbanan seperti itu pun, Alpine juga belum bisa terlepas sepenuhnya dari masalah reliabilitas dengan mesin Gasly yang terbakar di sesi FP1 GP Baku dan Esteban Ocon yang 2 kali DNF karena masalah teknis. Rentetan masalah ini tentu membuat Renault frustasi karena ruang gerak mereka untuk melakukan improvisasi sangat terbatas dengan regulasi engine freeze. Rasa frustasi yang kemudian menjadi perasaan pasrah bagi Alpine dan mendorong mereka untuk bergerak lewat jalur politik sebagai jalan terakhir, yaitu ekualisasi atau penyetaraan performa mesin. Usulan itu merupakan ide dari Otmar Szafnauer, tim prinsipal Alpine yang baru saja melepas jabatannya di GP Belgia pekan lalu. Cerdiknya Otmar di sini adalah ia tidak menjadikan performa Alpine yang jeblok jadi alasan utama, tetapi Szafnauer menuding pabrikan lain yang secara sembunyi-sembunyi meningkatkan performa mesin mereka dengan dalih sebagai perbaikan reliabilitas. Ia menganggap masalah reliabilitas bisa dijadikan alasan untuk meningkatkan power mesin secara diam-diam oleh pabrikan lain. Hal itu sebenarnya bukanlah rahasia lagi, karena pada faktanya memang banyak pabrikan yang mencoba menemukan cara untuk bisa meningkatkan power mesin, dari pengaturan software, injeksi bahan bakar, sampai manajemen baterai. Diperkuat dengan alasan mesin Renault di timnya yang tertinggal jauh dari pabrikan lain, Szafnauer sukses mendorong FIA untuk membahas perkara ekualisasi mesin di GP Belgia. Menariknya adalah langkah Alpine ini didukung oleh bos Red Bull, Christian Horner. Horner mendukung usulan penyetaraan mesin karena ia merasa jika ada perbedaan performa di era engine freeze, maka hal itu perlu dibicarakan dan dibahas dengan data-data yang FIA punya. Ada 2 alasan pasti yang membuat Christian Horner mendukung rencana Alpine tersebut. Pertama adalah Red Bull adalah tim yang mengusulkan engine freeze pada akhir 2020 silam karena Honda yang mengumumkan minggat dari F1 secara mendadak dan Red Bull ingin gunakan mesin Honda bekas karena sulit cari pengganti. Renault jadi satu-satunya yang menolak saat itu karena engine freeze dianggap akan merusak rencana besar mereka di F1. Walau pada akhirnya mereka kalah voting dan harus sepakat dengan regulasi tersebut. Engine freeze kemudian jadi salah satu faktor yang membuat Red Bull Honda sukses mendominasi F1 selama 2 tahun terakhir. Sementara Alpine dan Renault terbukti jadi pihak yang dirugikan setelah penerapan engine freeze. Christian Horner sekarang mungkin merasa bersalah dan melakukan politik balas budi untuk membantu mereka menemukan performanya kembali.
Alasan kedua adalah Horner dan Otmar tidak asing lagi dengan drama politik soal mesin di F1. Keduanya pernah bergelut dengan rencana ekualisasi performa mesin di masa lalu. Perlu diketahui, jika pada engine freeze dahulu pernah diterapkan untuk mesin V8, tepatnya pada tahun 2007 sampai 2013. Schaffnauer, yang saat itu berada di tim Honda, berusaha untuk melobi FIA supaya mengabulkan usulan ekualisasi mesin. Alasannya sama, yaitu banyak pabrikan yang sembunyi-sembunyi meningkatkan performa dengan alasan memperbaiki reliabilitas. Sementara Horner pernah berjuang pada musim 2009 dan 2010 untuk bisa mewujudkan penyetaraan mesin, karena mesin Renault yang dianggap tertinggal dan menghambat performa mereka. Sayangnya usaha Horner dan Schaffnauer di masa lalu gagal karena mendapat penolakan dari banyak pabrikan, terutama Ferrari yang sampai mengancam keluar dari F1. Pembahasan mengenai ekualisasi performa mesin jadi agenda dalam pertemuan Komisi F1 di GP Belgia yang berlangsung kemarin. Hasilnya adalah FIA menerima request Alpine dan akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan Komisi F1 selanjutnya. Perlu diingat jika Alpine bukan satu-satunya tim yang terdampak engine freeze, namun ada juga Mercedes yang masih terperangkap dalam masalah reliabilitas yang mereka alami di musim 2020 dan memilih konservatif di era engine freeze dengan tidak keluarkan full power dari mesinnya. Ferrari kami tidak yakin akan setuju, tapi mereka juga alami banyak problem di era engine freeze. Ekualisasi mesin akan mempersempit faktor pembeda di antara satu tim dengan tim lainnya, apalagi di tengah kompetisi papan tengah yang super ketat seperti saat ini. Sejujurnya agak sulit melihat apakah usulan Alpine bisa diterima atau tidak, terutama bagi Toto Wolff dan Frederick Vasseur yang sangat teguh dalam mempertahankan konsep meritokrasi di F1. Yang jelas untuk sekarang, Alpine dan Renault adalah pihak yang sudah sepatutnya berbenah diri mengenai performa mereka yang amburadul. Semua disebabkan dari Alpine yang terlalu ambisius dan tidak menyadari jika internal manajemennya masih mediocre. Sama seperti yang kami sampaikan di video kemarin, selama mental mereka masih seperti ini, maka selamanya Alpine ataupun Renault akan jadi tim penghuni papan tengah. Namun langkah berani Otmar dan Alpine patut untuk diapresiasi, karena tentu memberikan kita sebagai fans sedikit harapan mengenai kondisi F1 yang saat ini sedang didominasi oleh satu tim. Dengan usulan ekualisasi mesin, dan jika dikabulkan, maka setidaknya level persaingan di F1 bisa lebih diperketat, dan bisa memberikan suguhan aksi yang lebih seru sampai akhir 2025 mendatang. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.